Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaifa halukum anak-anakku semua siswa kelas 6B rahimakumullah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini di pembelajaran PJOK kita memasuki KD yang baru yaitu KD 3.3, memahami variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat dan lempar dengan kontrol yang baik dalam permainan atau olahraga tradisional. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 KD ya, yaitu KD 3.1 terkait variasi dan kombinasi permainan bola besar, kemudian variasi dan kombinasi permainan bola kecil di KD 3.2. Baik. Dalam KD 3.3 ini peta konsep pembelajarannya yaitu kita akan mempelajari variasi dan kombinasi gerak dasar lari, ya, jalan, dan lompat dalam olahraga atletik. Di antaranya yaitu lari cepat atau sprint, kemudian sprint relay. Nah, dan juga lari lompat gawang atau palang. Jadi ini yang akan kita pelajari. Baik. Sebelum kita membahas lebih jauh, Ustadz Afif sampaikan terkait olahraga atletik, ya. Olahraga atletik adalah olahraga yang terdiri dari gerak jalan, lari, lompat, dan lempar. Jadi atletik itu terdiri dari 4 ini. Jadi bisa dibilang atletik ini merupakan ibu dari semua cabang olahraga. Ya. Jadi semua cabang olahraga itu induknya ya atletik ini, atau olahraga paling tua di dunia yaitu atletik. Nah, yaitu apa tadi? Jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, ini disebut dengan atletik. Ya, kemudian istilah atletik itu berasal dari Yunani. Ya, dalam bahasa Yunani, atletik itu atlos, artinya pertandingan atau perlombaan. Nah, olahraga atletik merupakan sarana pendidikan jasmani untuk meningkatkan daya tahan, ya, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. Nah, cabang-cabang olahraga atletik ya, tadi kan ada jalan, antara lain ada jalan cepat, kemudian lari, lari jarak pendek, jarak jauh, estafet, ya, lari lompat gawang. Kemudian ada lompat jauh, lompat tinggi, lompat gala. Lalu ada lempar, lempar cakram, lempar lembing, dan lempar martil. Jadi ada olahraga atletik ada 4, kemudian masih dipecah-pecah lagi menjadi sebagaimana yang telah Ustadz Afif sampaikan tadi ya. Dan semua ini ada perlombaannya ya. Jadi kalau kalian sering melihat PON, nanti Ustadz Afif sampaikan ya, PON, SEA Games, Asian Games, Olimpik itu olahraga ini dipertandingkan setiap nomornya ya. Lari jarak pendek ada nomornya sendiri ya. Lari jarak jauh ya. Kemudian lari jarak menengah itu ada nomor-nomornya sendiri yang dipertandingkan. Sehingga atletik ini banyak sekali ya. Nomor-nomor yang dipertandingkan dalam olahraga multi events. Sebagai pengingat kembali bagi kalian ya, terkait olahraga multi events itu ada beberapa yang akan Ustadz Afif sampaikan. Yang pertama ada PON, SEA Games, Asian Games, ya, dan juga Olimpik. Nah, kalau PON itu olahraga multi event level nasional yang dipertandingkan setiap 4 tahun sekali. Ya. Dan sekarang baru dipertandingkan di Papua ya, masih berjalan ini PON, Pekan Olahraga Nasional di Papua ya. Nah, ini sedang berjalan ya. Kemudian SEA Games ini 2 tahun sekali yang pesertanya itu negara-negara khusus di Asia Tenggara. Selain di Asia Tenggara nggak boleh ya. Asia Tenggara mana saja ya. Mungkin kalian sudah belajar ya. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei, ya, Filipina, Kamboja, Laos, ya, Singapura dan Timor Leste, Myanmar ya. Itu. Kemudian ada Asian Games, ini khusus untuk negara-negara di Asia, penyelenggaraannya 4 tahun sekali dan terakhir di Indonesia ya tahun 2018. Dan nanti di Asian Games ini akan dilanjutkan di Jepang kalau nggak salah ya. Ya, Ustadz lupa ya. Kemudian Olimpiade ini merupakan event olahraga multi event paling bergengsi ya di dunia karena pesertanya itu dari seluruh dunia ya. Dan terakhir di Jepang itu ya kita mendapatkan 1 emas ya dari badminton. Saking susahnya kita dalam sejarah itu paling banyak itu 2 emas. Nah, 2 emas itu dari cabang bulu tangkis. Nah,
Kalau tahun lalu, tahun ini ya di Jepang kita dapat 1 emas. Ya, baik. Dan Olimpiade dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Baik, kita akan mempelajari yang pertama yaitu lari cepat atau sprint ya. Lari cepat itu disebut juga dengan sprint. Ya, kalau pelarinya disebut sprinter. Ya, pelarinya disebut sprinter. Ya. Jarak yang digunakan untuk lari cepat itu 100, 200, dan 400 ya. Jadi nggak ada 300 ya. 100, 200, dan 400 meter. Lari cepat memerlukan kekuatan dan kecepatan ya. Kecepatan dan kekuatan otot ya. Teknik yang harus dikuasai dalam lari cepat antara lain ya start, kemudian saat berlari, dan teknik finish ya. Jadi ada teknik khusus ya ketika bagaimana memulai start ya, bagaimana ketika kita berlari, teknik yang digunakan bagaimana, dan ketika menyentuh garis finish bagaimana. Nah, dalam lari cepat hanya ada variasi gerak lari cepat. Baik. Nah, yang pertama yaitu teknik start pada lari cepat ya. Biasanya dalam lari cepat teknik yang digunakan adalah start jongkok ya. Dalam lari cepat memang start jongkok ya, start jongkok ya. Berbeda jika dia estafet ya. Nanti walaupun jaraknya 100 meter atau 200 meter atau 400 meter, dia pakai start melayang ya. Untuk yang nomor 3 sampai nomor 2 dan 2, nomor 3 dan nomor 4. Karena estafet itu 4 ya. Nah, bersedia, siap, mulai, biasanya seperti itu ya. Kalau dalam lari cepat ya. Kemudian teknik finish pada lari cepat itu tetap dalam posisi berlari penuh ya, dengan kecepatan penuh. Saat kalian hendak mencapai garis finish, maka condongkan badan ke depan ya, condongkan badan ke depan ya. Jadi enggak cuma lurus saja, tapi badan langsung dicondongkan sedikit ke depan. Kemudian sprint relay ya. Dalam permainan ini terdapat variasi gerak jalan ke depan dan ke belakang dengan kombinasi lari cepat atau sprint ya. Relay artinya dilakukan secara berkelompok ya. Bagaimana cara melakukannya? Pelari berjalan maju dan mundur lalu berlari menuju tiang. Pelari jalan maju menuju segitiga pertama lalu jalan mundur ke garis start. Nah, lalu jalan ke segitiga kedua, lalu jalan mundur ke segitiga pertama. Jadi maju mundur, itu ya. Nah, demikian seterusnya sampai keempat. Setelah selesai keempat, lalu berlari menuju tiang, lalu mengitari dan kembali ke pos. Nah, udah ya. Kemudian lari lompat gawang. Nah, baik. Dalam lari lompat gawang itu terdapat kombinasi gerak berlari dan melompat ya. Berlari dan melompat. Jarak lari lompat gawang pada perlombaan sungguhnya dibagi berdasarkan putra dan putri ya. Putra itu 110 dan 400 meter. Kalau putri 100 dan 400 meter ya. Jumlah gawang atau yang dilompati itu biasanya 100 ya. 10 buah. 100 banyak sekali ya. 10 buah yang dilompat-lompati ya. Ya. Biasanya start dulu. Kemudian nanti disusunlah itu gawang. Nah, kurang lebih 10. Kemudian melompat-lompat. Tinggi palang tergantung dari jarak berdasarkan putra atau putri ya. Jadi tentu putra dan putri berbeda. Kemudian teknik dalam lari lompat gawang ya. Bagaimana tekniknya? Lari lompat gawang menggunakan start jongkoknya. Sama ya seperti lari cepat ya. Pelari harus berlari dengan cepat menuju gawang. Nah, sebagaimana digambar itu ya. Ketika melompat harus memperhatikan keseimbangan agar bisa menapak dengan baik dan kembali berlari ke gawang selanjutnya. Jadi lari, lompat, lari lagi, lompat lagi, lari, lompat lagi, dan seterusnya. Nah, sebagaimana digambar ya. Nah, memang ini lebih berat ya, lebih berat. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan ke Ustadz Afif ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.